Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sri Jayani Saputri. Dan kali ini saya akan mempresentasikan tugas teknik penyehatan lingkungan yang ketiga. Dan untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja untuk mempresentasikan tugas saya. Cara penanganan limbah rumah tangga terhadap pencegahan pencemaran lingkungan hidup. Cara penanggulangan pencemaran limbah rumah tangga yang efektif supaya tidak merusak pada lingkungan dan menjadikan lingkungan tetap bersih dan terhindar dari bibit penyakit, yakni dengan cara yang pertama, dengan cara didaur ulang, dijual ke pasar loak atau tukang rongsokan yang bisa lewat di depan rumah-rumah. Cara ini bisa menjadikan limbah atau sampah yang semula bukan apa-apa sehingga bisa menjadi barang yang ekonomis dan bisa menghasilkan uang, dan juga dijual kepada tetangga kita yang menjadi tukang loak atau pemulung. Barang-barang yang dapat dijual antara lain kertas-kertas bekas, koran bekas, majalah bekas, ban bekas, radio tua, TV tua, dan sepeda yang usang. Yang kedua, dengan cara pembakaran. Cara ini adalah cara yang paling mudah untuk dilakukan karena tidak membutuhkan usaha yang keras. Cara ini bisa dilakukan dengan cara membakar limbah-limbah padat, misalnya kertas-kertas, dengan menggunakan minyak tanah, lalu dinyalakan apinya. Kelebihan cara membakar ini adalah mudah dan tidak membutuhkan usaha keras, membutuhkan tempat atau lokasi yang cukup kecil, dan digunakan sebagai sumber energi baik untuk pembangkit uap air panas, listrik, dan pencairan logam. Yang ketiga, dengan cara pengomposan, merupakan proses biokimia, yaitu zat organik dalam limbah dipecah menghasilkan humas bermanfaat untuk memperbaiki struktur tanah. Yang keempat, pemisahan, yaitu dengan cara pengambilan bahan tertentu kemudian diproses lagi sehingga mempunyai nilai ekonomis. Yang kelima, dengan cara pembusukan. Limbah tersebut untuk mendapatkan kompos. Pada proses ini akan ada energi organik yang terbuang dalam bentuk panas dan gas. Polusi yang terjadi mencakup udara, tanah, dan air yang terjadi dari proses pembusukan bahan organik. Karena aktivitas dari mikroorganisme patogen yang berbahaya bagi hewan dan manusia, pencemaran secara kimia terjadi karena pelapisan ion negatif dari pembusukan yang membuat gas-gas dan senyawa beracun. Penumpukan sampah dengan ketebalan-ketebalan tertentu kemudian diuruk dengan tanah yang bisa disebut landfill system. Metode ini merupakan cara yang paling diunggulkan sampai saat ini, sekalipun hanya dapat mengurai bau dari 40%. Dan masalah ini tidak akan pernah tuntas mengingat bau adalah gas yang bersifat ringan dan segera mengisi ruangan. Hasil pembahasan yang diperoleh yaitu: pertama, dampak limbah rumah tangga yang dibuang secara sembarangan akan mengakibatkan terhadap penurunan kualitas air dan tidak dapat dipergunakan lagi. Dampak lain seperti pembuangan limbah sampai ke air laut akan terjadi perubahan terhadap air laut, maka kehidupan air laut akan terancam punah atau mati. Kedua, diperlukan adanya penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup serta memberikan sanksi yang berat. Dan terhadap limbah rumah tangga diperlukan adanya aturan jelas dan tegas serta adanya sosialisasi yang terus-menerus kepada masyarakat tentang pengelolaan limbah rumah tangga. Yang ketiga, hambatan dalam pengelolaan limbah rumah tangga karena adanya ketidakpedulian dari lingkungan rumah tangga itu sendiri, kurangnya peran dari masyarakat itu sendiri, kurangnya ketersediaan tempat sampah dari pemerintah, tidak adanya perencanaan dari perusahaan tentang kemasan yang dapat didaur ulang. Yang keempat, cara penanganan limbah rumah tangga dapat dilakukan dengan cara daur ulang, pembakaran, pengomposan, pemisahan, dan pembusukan. Demikianlah yang bisa saya presentasikan pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.